Dampak neto ke saldo investasi sebesar negatif Rp96.000 itu lahir dari dua jurnal, eliminasi Rp120.000 dan pengakuan kembali Rp24.000. Di kertas kerja konsolidasi, dua jurnal itu bekerja sama mengoreksi dua pos sekaligus, nilai mesin dan beban penyusutan. Perhatikan tabel kertas kerja. PT Clara Ayu mencatat mesin sebesar Rp320.000 di neracanya dan beban penyusutan sebesar Rp64.000 di laporan laba rugi. Keduanya terlalu besar dibanding yang seharusnya dari sudut pandang konsolidasi. Jurnal A bertugas memangkas nilai mesin. Debit keuntungan atas penjualan mesin sebesar Rp120.000 untuk menghapusnya dari laporan laba rugi konsolidasi. Dan kredit mesin sebesar Rp120.000 untuk menurunkan nilainya dari Rp320.000 menjadi Rp200.000 di neraca konsolidasi. Jurnal B bertugas mengoreksi penyusutan. Debit akumulasi penyusutan sebesar Rp24.000 dan kredit beban penyusutan sebesar Rp24.000. Hasilnya, beban penyusutan di laporan konsolidasi turun dari Rp64.000 menjadi Rp40.000. Persis angka yang seharusnya berdasarkan harga pokok konsolidasi Rp200.000 dibagi 5 tahun. Akumulasi penyusutan di neraca juga turun dari Rp64.000 menjadi Rp40.000. Satu hal penting, hak minoritas tidak dipengaruhi oleh kedua jurnal ini karena transaksinya bersifat hilir. Laba belum terrealisasi ada di buku induk, bukan buku anak. Jurnal A dan B di kertas kerja 2009 sudah mengoreksi mesin dan penyusutan, tapi dampaknya ke saldo investasi berlanjut 5 tahun. Tabel ini adalah kartu rapor 5 tahun perjalanan keuntungan Rp120.000 dari belum terrealisasi sampai lunas sepenuhnya. Di tahun 2009, PT Udin mengeliminasi keuntungan sebesar Rp120.000 sekaligus mengakui kembali sebesar Rp24.000 yang sudah terrealisasi lewat penyusutan. Dampak neto ke saldo investasi dalam PT Clara Ayu adalah negatif Rp96.000. Ini berarti saldo investasi di neraca PT Udin lebih kecil Rp96.000 dibanding seharusnya. Mulai tahun 2010 sampai 2013, tidak ada lagi eliminasi keuntungan baru. PT Udin hanya membuat satu jurnal setiap tahun. Debit investasi dalam PT Clara Ayu sebesar Rp24.000. Kredit laba dari PT Clara Ayu sebesar Rp24.000. Jurnal ini mengakui 1/5 dari keuntungan terrealisasi melalui penggunaan. Setiap tahun, saldo pengurang pada akun investasi berkurang sebesar Rp24.000. Dari negatif Rp96.000 di 2009, turun ke negatif Rp72.000 di 2010, negatif Rp48.000 di 2011, negatif Rp24.000 di 2012, dan akhirnya tepat nol di 2013. Di titik nol itulah, seluruh keuntungan sebesar Rp120.000 telah sepenuhnya terrealisasi melalui proses penyusutan 5 tahun. Tidak ada lagi penyesuaian yang diperlukan. Saldo investasi PT Udin kembali sejajar dengan nilai buku tercatat PT Clara Ayu. Dari tabel 5 tahun, saldo pengurang investasi di 2009 adalah Rp96.000 dan di 2010 turun menjadi Rp72.000. Di kertas kerja tiap tahun, ada dua jurnal yang bekerja bersama, tapi angka di jurnal A berubah tiap tahun. Mengapa? Di tahun 2009, Jurnal A mendebit investasi dalam PT Clara Ayu sebesar Rp96.000 dan akumulasi penyusutan sebesar Rp24.000, lalu mengkreditkan mesin sebesar Rp120.000. Kenapa akumulasi penyusutan ikut didebit? Karena mesin dikreditkan sebesar Rp120.000 penuh, padahal PT Clara Ayu sudah mencatat akumulasi penyusutan sebesar Rp64.000 atas harga beli Rp320.000. Dari Rp64.000 itu, sebesar Rp24.000 adalah kelebihan penyusutan atas keuntungan dan sudah dikoreksi lewat jurnal B. Jadi jurnal A hanya perlu mendebit sisanya sebesar Rp24.000 pada akumulasi penyusutan untuk menjaga keseimbangan. Jurnal B di 2009 tetap sama. Debit akumulasi penyusutan Rp24.000,
Kredit beban penyusutan Rp24.000. Di tahun 2010, pola yang sama berulang. Tapi kini akumulasi penyusutan PT Clara Ayu sudah mencapai Rp192.000 karena 2 tahun penyusutan. Jurnal A sekarang mendebit investasi sebesar Rp72.000 dan akumulasi penyusutan sebesar Rp48.000, lalu mengkreditkan mesin sebesar Rp120.000. Angka debit investasi terus mengecil, sebesar Rp24.000 per tahun, sementara debit akumulasi penyusutan terus bertambah Rp24.000 per tahun. Keduanya bergerak berlawanan arah, tapi selalu berjumlah Rp120.000. Pola jurnal A sudah terlihat. Debit investasi turun Rp24.000 per tahun, debit akumulasi penyusutan naik Rp24.000 per tahun. Di 2011 dan 2012, pola itu terus berlanjut. Dan di 2012, ada momen menarik. Nilai akumulasi penyusutan PT Clara Ayu sama persis dengan harga beli mesin. Di tahun 2011, Jurnal A mendebit investasi sebesar Rp48.000 dan akumulasi penyusutan sebesar Rp72.000, lalu mengkreditkan mesin sebesar Rp120.000. Akumulasi penyusutan PT Clara Ayu di neraca sudah mencapai Rp256.000. 3 kali penyusutan tahunan sebesar Rp64.000, ditambah saldo awal Rp64.000. Di laporan konsolidasi, akumulasi penyusutan yang benar adalah Rp160.000, yaitu 4 kali Rp40.000, penyusutan konsolidasi. Jurnal B tetap konsisten setiap tahun. Debit akumulasi penyusutan Rp24.000, kredit beban penyusutan Rp24.000. Lalu di tahun 2012, terjadi momen yang menarik. Akumulasi penyusutan PT Clara Ayu sudah mencapai Rp320.000, sama persis dengan harga beli mesin. Nilai buku bersih mesin di buku PT Clara Ayu sudah 0. Jurnal A terakhir kali mendebit investasi hanya sebesar Rp24.000 dan akumulasi penyusutan sebesar Rp96.000. Di laporan konsolidasi, akumulasi penyusutan yang benar adalah Rp200.000, yaitu 5 kali Rp40.000, sama dengan harga pokok konsolidasi. Nilai buku bersih mesin di laporan konsolidasi juga 0, Rp200.000 dikurangi Rp200.000. Tabel pergerakan jurnal A pun selesai. Di 2013, tidak ada lagi jurnal penyesuaian karena seluruh keuntungan sudah terrealisasi habis.